عن جرى من مقلة بدمي هو الحبيب ترجى Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna wa hifdzal mursalin malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا ثم إلى أبويا أحمد خطيب بن رملي ثم إلى الشاعر العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk halaman yang ke-10 mengkaji kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'ala al-'abdi li maula fikih madhab Syafi'i. Halaman 10 baris nomor 2 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumid dharain amin. Faslun fasal. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun-rukunnya salat itu ada 17. Kalau rukun berarti niki fardu. Kalau fardu satu saja gak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi rukunnya sholat ada 17. Ya, kalau gak dilakukan atau salah melakukannya maka sholat yang dilakukan tidak sah. Padahal sholat ini adalah tiang agama. Ya, jadi sangat menentukan sekali salat ini dalam keislaman kita. Al-awwal pertama, rukun salat yang pertama adalah an-niyat. Niat. Nah, kemarin sudah sering kita bahas. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu ya, yang dilakukan di awal pekerjaan tersebut. Tempatnya di hati. Adapun lisan cuma membantu mempertegas apa yang ada di hati. Niat. Niat itu bagaimana nanti niat sholat? Nanti ya ada fasal sendiri.
Atsani, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram nanti dijelaskan sendiri apa mboten iki. Ada penjelasannya sendiri. Detail takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengatakan Allahu Akbar. Intinya nanti dijelaskan nanti setelah ini insyaallah. Cara bacanya salah, gak sah takbiratul ihram. Misalkan alifnya dibaca panjang, Allahu Akbar, nah itu dibaca mat, gak sah niku takbiratul ihram. Atau ditambah huruf waw, Allahu Akbar, nah, ada huruf waw, gak sah, dan lain sebagainya. Jadi takbiratul ihram. Detailnya nanti niki fardu. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Katanya ulama, takbiratul ihram itu isyaratun ila raf'il hijab bainal abdi wa rabbih. Takbiratul ihram itu isyarah mengangkat hijab antara seorang hamba dan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ini isyarah. Kenapa? Fisiknya bermain, hatinya juga bermain, lisannya juga menyatakan. Hijab itu terbuka antara hamba, individu seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Asalis yang ketiga, rukun yang ketiga apa? Al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Berdiri bagi yang mampu fil fardi dalam hal yang fardu. Nah, jadi kalau mampu untuk berdiri ya berdiri. Ya dalam hal farduan nih. Berdirinya sanggup tapi pas rukuk gak sanggup. Ya berdirinya tetap berdiri. Ya, siapkan kursi, nanti berdiri Allahu Akbar, tapi begitu rukuk atau pas sujud duduk di kursi. Bisa seperti itu. Betul-betul gak bisa berdiri sejak awal, ya duduk sambil duduk. Duduk gak bisa sambil baring, sambil tidur. Bukan sambil tidur, sambil baring ya. Lek tidur agak sadar. Sambil baring. Ya, sambil baring pakai gerakan juga gak bisa, pakai isyarah, pakai kedipan mata. Ya Allah Akbar, ini takbiratul ihram. Ya, semacam Fatihah. Kemudian rukuknya Allah Akbar. Pakai ini. Pakai isyarah kedipan mata gak bisa juga, ya disolati berarti. Wis mati nih berarti. Ya, ar-rabi' yang keempat qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Wajib. Kalau gak dilakukan ya gak sah salatnya. Cara membaca Fatihahnya juga nanti dijelaskan detail nih. Di antaranya adalah muwalah. Muwalah niku continue. Enggak boleh habis alhamdulillahi rabbil alamin terus mandek. Mandeknya agak suwi. Ar-Rahmanir Rahim batal, itu tidak muwalah. Ya, mandeknya terlalu lama maka batal. Atau talafutnya salah, merubah makna. An'amtu alaihim, an'amta sama an'amtu niku mempunyai makna yang beda. Ya, cara salah merubah lafadz yang maknanya bisa berubah maka batal. Nah, nanti penjelasannya. Baca surah Al-Fatihah. Al-khamis yang kelima ar-ruku'. Ruku' juga harus benar. Apa diantaranya? Tangannya ini di atas lutut, bukan di bawah lutut. Saya kadang kalau ke masjid-masjid itu masih lihat tuh, ada yang tangannya di bawah lutut. Niatnya mungkin supaya kenceng, boten di atas dengkul. Posisinya juga kenceng, ya. Sunnahnya dirapatkan. Nah, jari-jari ini ada caranya juga, Pak. Kalau takbiratul ihram
jarinya agak sedikit direnggangkan. Jangan gini, terlalu rapat, juga jangan seperti ini, kok kayak bebek makanya. Ya renggangkan, tapi aja teman-teman menghadap kiblat. Kalau di atas lutut, kalau di atas lutut dirapatkan. Ya dirapatkan itu bukan diatur rapat banget gitu. Enggak, biasa pokoknya dirapatkan. Sujud juga demikian, dirapatkan. Nah, ini jari-jari. Duduk tahiyat. Coba Imran sini, Imran. Ajak ngerti Imran. Duduk tahiyat Imran. Duduk tahiyat ngadep sana. Tak taruh dulu kitabnya. Ini jari-jari dulu ya, harusnya takbiratul ihram. Tahiyat. Nah, tahiyat ya wis awal atau akhir. Coba kamu kalau sholat gimana? Tangannya. Nah, yang kiri agak tarik ke bawah, agak tarik ke dalam. Ini agak rapat. Gak usah dirapatkan, cuma agak rapat di sini. Bukan begini, Pak. Nah, gini, paham ya? Dulu itu yang kiri. Yang kanan bagaimana? Yang kanan ketika tahiyat sudah mulai menggenggam, tapi kecuali al-ibham dan as-sababah. Ini sudah begini, coba perhatiin. Tapi ke bawah. Gini. Jadi ini ketika nanti ya tidak. Nanti ini Bu. Yang ini dulu. Oke, yang ini nanti dibahas. Ya. Jadi ketika tahiyat, jari jempol sama as-sababah. Apa ini bahasa Indonesia apa ini? Telunjuk dan jempol sudah menghadap ke kiblat tapi turun. Tahiyat awal sama tahiyat akhir. Ketika nanti sampai pas tasyahud langsung baru berdiri. Paham nggih? Niki yang mazhab Syafi'i semacam itu. Ya, jadi coba ketika kamu dari sujud Allahu Akbar. Coba duduk tahiyat awal misalkan. Tahiyat awal, seret. Nah, posisi tangan tadi gimana? Ininya ke bawah dulu, nempel di sini, ya. Ya, jempolnya mengarep, ininya juga mengarep tapi nempel ke paha. Nah, nanti ketika itu bergerak baru diajungkan ke depan. Kemudian kapan mengangkat tangan? Untuk takbir itu yang disunnahkan 4. Pertama takbiratul ihram, mengangkat tangan, ini sunnah. Kedua ketika ruku mengangkat tangan. Jadi coba kamu takbiratul ihram ngadeg. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ini sunnahkan angkat tangan, nggih. Ya ini. Kemudian itu sudah yang pertama. Yang kedua kapan? Ketika mau ruku Allahu Akbar baru ruku. Yang ketiga, ketika i'tidal disunnahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Yang ketiga. Yang keempat kapan? Bangkit dari tahiyat pertama. Kalau baru rakaat pertama, misalkan maghrib nggih, rakaat pertama bangun dari sujud, tidak disunnahkan mengangkat tangan. Tidak disunnahkan. Tapi rakaat kedua menuju rakaat ketiga disunnahkan mengangkat tangan. Jadi ada 4. Itu ya Pak Fawir yang sampean tanyakan. Yang sampean tanyakan itu. Jadi lurus. Jangan terlalu tasyadud teman sehingga nekuk makin ke bawah. Disunnahkan mengangkat. Di belakang. Ruku, sujud, Allahu Akbar. Dimandekno gini, cek gak obah-obah ke depan. Ya. Termasuk gerakan ini juga penting. Kalau gerakan kecil tidak masalah. Seperti kedipan mata. Seperti kedipan mata beberapa kali, gerakan kecil tidak masalah. Kalau gerakan besar duduk capek nanti kamu. Gerakan besar duduk biasa wis. Gerakan yang besar batasnya berapa banyak? 3 kali dan itu continue. Misal 3 kali nggih.
Lagi begini, lagi Fatihah, satu ini gerakan besar nih, ngopil. Kedua garuk-garuk. Ketiga beneno kopiah. Nah, itu kan 3 kali. Tapi kalau seumpama ini satu balik lagi, satu. Anu rakaat kedua ya mungkin gatel yang sini lagi. Nah, ini bukan kedua, ini satu. Ya. Gitu. Sampai kalau dalam ya wis itu bisa dibahas lah. Yang laki-laki sebenarnya itu ada dalam fikih juga dibahas tuh. Lah sumpama manui moro-moro gerak gimana? Nah, enggak ada juga, itu dibahas dalam fikih. Tidak batal. Gerak dengan sendirinya. Gitu nggih? Nah, ini insya Allah nanti jelaskan lagi. Dah, duduk lagi. Niku yang ruku'. As-sadis yang keenam, at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah di dalam ruku'. Tumakninah itu artinya tenang. Jadi pastikan sudah benar-benar genah. Napa genah ini bahasa Indonesia napa? Wis bener. Nah, minimal tumakninah itu ukurannya kalau ruku' membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Membacanya niku tidak rukun. Membacanya itu sunnah. Ya kan nggak ada di sini kan membaca subhanallah niku sunnah. Tapi kalau sampai biasa melakukan itu ya lakukan. Jangan sunnah nggak usah saya lakukan, ya sama malah salah. Sudah terbiasa membaca kok malah ditinggalkan. Ya, at-tuma'ninatu fihi. Makanya kalau seumpama pas sholat raweh niku rawan niku. Sampai sholat, bayangkan sholat 20 rakaat tidak tumakninah gak sah, eman-eman. Ya. Eman-eman. Kalau saya biasanya bacaan Fatihah sama surat pendek rodok cepet. Tapi kalau gerakannya dipastikan biasa saja. Ojo melok-melok cepet. Ya kayak Fatihah kalau bisa 1 tarikan napas ya tarik 1 tarikan. Kalau nggak bisa ya 2 kali tarikan. Kan gitu kan. Soalnya terlalu lama juga ya akhirnya sih nggak sholat kesuwen. Biasanya Fatihah 2 kali nafas, 2 kali tarikan nafas atau 3 kali. Lah isok 1 ya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan cukup ya. 1 kali nafas nih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 kali nafas. 2 kali tarik nafas. Ya, al-ikhlas 1 kali tarik nafas saja. Tapi tetap pakai tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Gak kuat ya, karena gak nafas tadi. 1 kali tarik nafas bisa, baru Allahu Akbar. Terus tumakninah, rukunya ya tumakninah. As-sabi' yang ketujuh al-i'tidal, bangkit dari ruku, disunnahkan pakai takbir mengangkat tangan. Tapi bukan Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. As-samin yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi. I'tidalnya itu tumakninah. Ya. Nah, ini kalau Ramadan biasanya viral di beberapa lokasi di Blitar nih, okay? Sholatnya cepet 20 rakaat hanya 5 menit. Wah, bayangno iki sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu akbar. Ngono tok. Ya, wallahu a'lam. Kalau keyakinan saya niku tidak sah. Tidak sah. Cepat kayak gitu tidak sah. At-tasi' yang ke-9 as-sujud marratain. Sujud 2 kali dalam 1 rakaat maksudnya ya. Al-ashir yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi, tumakninah dalam sujudnya. Nah, supaya tumakninah disunnahkan salah satunya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Biasanya malas itu. Kenapa? Biasanya malas kayak malas kenapa? Kayak gini. Nah, itu. Itu tidak sah. Ya,
Kayak gini. Ya yang penting tumakninah. Kayak males. Oke. Saking tumakninahnya sampai males. Ada juga yang sujud. Kalau dulu saya di pondok, pas sujud, saking tumakninahnya sampai tidur nggak balik-balik. Itu kalau pas sholat subuh biasanya. Ya, jadi kalau roko ya yang bisa ya lututnya ditaruh di atas lutut, tangannya di atas lutut, posisinya lurus, ya, jangan setengah-setengah. Gitu. Al-ashir sudah ya. Al-hadi ashar yang ke-11 al-julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Tadi kan sujudnya dua. Di antara dua sujud itu ada duduk. Duduknya sama seperti posisi tahiyat awal. Kalau di madhab Syafi'i, posisi duduk tahiyat awal sama tahiyat akhir itu beda. Ya. Kalau madhab Hanafi sama, seperti ketika duduk tahiyat awal. Nah, saya waktu di Turki, kalau sholat Jumat, ini madhab Hanafi semua. Posisi duduk tahiyat akhirnya itu sama seperti tahiyat awal. Kalau saya duduknya pakai model Syafi'i, terganggu yang sebelah nih. Karena ngentekno panggonan. Kan tahiyat akhir kita kan agak lebar kan. Akhirnya kebiasaan juga deh. Tahiyat seperti tahiyat awal. Posisi jari-jarinya nekuk yang kanan. Ya, paham nggih? Bisa jangan tangan nggih? Nah, seperti ini nih. Yang kanan. Kalau saya nggak bisa Pak, kalau begitu langsung centengan saya. Jadi saya seperti biasa. Jangan ditiru kalau sampean ya seperti ini. Kalau saya beberapa kali tak coba langsung centengan. Mana tadi yang keberapa nih, Bu? Atsani asyar yang ke-12. At-tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujudnya juga tumakninah, tenang. Ats-tsalitsah asyar at-tasyahudul akhir. Yang ke-13 tasyahud akhir. Ar-rabi' asyar al-qu'udu fihi. Yang ke-14 adalah yang 13 tadi tasyahudnya, yang ke-14 duduk, ya maksudnya duduk tasyahud akhir. Al-khamis asyar yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam tahiyat akhirnya niku ada sholawat. As-sadis asyar dalam tahiyat ini kan ada baca sholawat nggih. Yang ke-16 assalamu, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kanan ini yang wajib. Yang kiri ini sunnah. Ya tapi sampai nggak usah sing kanan tok ae wis aja. Kalau biasa dilakukan dan itu sunnah ya dilakukan. Jangan terlalu canggih teman. As-sabi' asyar at-tartib. Yang ke-17 adalah tartib. Tartib niku berurutan. Yang 17 niki urut. Ya. Habis jangan dibalik. Habis sujud kemudian berdiri saenake dhewe enggak bisa. Jadi harus tertib. Faslun fasal. An-niyatu niat iku salah satu darajat, ada 3 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ini niat sholat nih. Ingkanat yento ono apa as-sholatu sholat fardhon, fardu. Kalau sholatnya adalah sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, niku sholat fardu. Wajaba moko wajib qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Dalam niatnya itu ada qasdul fi'li, menyengaja.
Wa ta'yin, dan menyebutkan, menyengaja apa, jenis salatnya apa. Tak kasih contoh nggih. Qasdul fi'li niki misalkan lafaz aku salat. Nah niku namanya al-fi'lu. Aku salat, al-fi'lu melakukan. Aku salat. At-ta'yin, apa at-ta'yin? Isya. Nah iku lho. Maghrib. Nah iku harus disebut dalam niatnya niku. Kalau salat fardu. Wal fardiyatu, dan kefardu-farduannya yang tadi 17 ngerti nih. Bukan. Wal fardiyatu fardhon. Kan tadi salat fardu nggih. Ini maaf dalam niat. Saya ulangi ya. Dalam niatnya salat fardu harus ada 3 hal. Pertama, qasdul fi'li, menyengaja melakukan perbuatan tersebut. Misalkan lafaz dalam hati bunyi, kerentek dalam hati, aku salat. Itu yang pertama. Yang kedua, at-ta'yin, salat apa? Zuhur. Dalam hatinya itu usolli, kan? Ya. Aku salat iku usolli. Zuhron, nah iku ta'yin. Yang ketiga, wal fardiyah, kefarduannya fardhon lillahi ta'ala. Fardhon, nah iku fardu, iku. Minimal 3 ini harus ada. Nah, kalau ulama kita dijelaskan juga weno sing lengkap. Usolli, aku sholat. Fardhul maghribi, sholat fardu sing maghrib. Iku wis kena iku san. Usolli fardhul maghrib. Iku wis kena iku. Ngono tok wis sak. Ya. Mustaqbilal qiblah, ngadep kiblat. Oh, paket komplit niku. Makmuman, sebagai makmun. Ya, fardhon ditegosno maneh, fardu lillahi ta'ala, aku peruntukkan untuk Allah ta'ala. Niku super lengkap ya, paket komplit. Itu kalau sholat fardu. Wa in kanat nafilah, lan yen to ono apa sholat iku nafilatan muaqqatatan, sholat sunnah yang mempunyai waktu. Sholat sunnah yang mempunyai waktu. Contohnya apa? Karotibah, seperti sunnah rawatib ba'dal maghrib ya, salat sunnah setelah maghrib. Qablas subhi, qablal fajar, salat sunnah sebelum fajar. Itu kan berarti muaqqatah, mempunyai waktu. Au dzata sababin, atau salat sunnah yang karena sebab masuk masjid, berarti sholat apa? Tahiyatul masjid. Sebab waktu duha, berarti duha. Nah, kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu atau karena sebab, wajib qasdul fi'li, maka wajib ada qasdul fi'li dalam niatnya ini, menyengaja perbuatan. Usolli, aku sholat, ada niatnya, ada kerentek lafaz tersebut. Dan yang kedua harus ada at-ta'yin. Apa? Ba'diyah maghrib, aku sholat ba'diyah maghrib. Ikut tok cukup. Ya. Kalau sholat sunnahnya yang 2 nih, yang punya waktu atau sebab. Aku sholat untuk menghormati masjid. Nah niku. Ta'yin niku ngehormatin masjid. Cukup 2. Tapi ulama kita paket lengkap. Ya, usolli sunnatad duha. Ya. Mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Itu nafilah yang muaqqatah dan dzata sabab. Salat sunnah tahajud ya, usolli tahajud, aku salat sunat tahajud, wis cukup ngono to. Minimal nih, minimal. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, wa in kana lan yanto ono, wa in kanat lan yanto ono apa salat nafilatan, salat niku salat nafilah, salat sunnah mutlaqatan, sunnah sing mutlak. Salat sunnah mutlak itu ya sampean
timbangane gak jelas wis pokoke aku salat sunah rakaat. Nah niku salat sunah mutlak niku. Nggih, sampean sekarang aku kok pengin salat ya salat sunah mutlak. Wajib qasdul fi'li faqat. Maka wajib menyebutkan qasdul fi'li, menyengaja perbuatan faqat tok saja. Aku salat sunah, ya, aku salat ngono tok wis. Bisa niku. Salat sunah mutlak. Nah, tapi ulama kita membiasakan paket komplit. Usolli sunnatan mutlaqan lillahi ta'ala. Aku niat salat mutlak lillahi ta'ala. Pokoknya salat. Ya. Nah, ini kan penjelasan nih. Al-fi'lu yang disebut dengan fi'lu, tadi lo kan ada qasdul fi'lu. Itu adalah usolli. Aku niat. Fi'lu niku artinya perbuatan. Awakmu lapo salat, nah aku niat salat, aku salat usolli. Wa ta'yin, ada pun ta'yin niku contohnya adalah zuhron au asron, seperti penyebutan aku salat zuhur. Zuhur ini namanya ta'yin. Asar, subuh niku ta'yin. Wal fardiyah, ada pun fardiyah niku ucapan fardon, fardu. Nah niku nggih. Jadi ada 3 level niat. Faslun, fasal. Syurutu takbiratul ihram. Biasanya permasalahannya kalau habis belajar fikih niku napa? Akhirnya kita fokus kepada hal-hal teknis. Biasanya ngono. Kemudian muncul was-was, penyakit santri biasanya belajar fikih, ngaji, sholat dan lain sebagainya. Kepikiran hal-hal teknis akhirnya was. Iki wis bener apa ora iki? Ya. Aku mau akhirnya kepikiran terus. Enggak usah sampai begitu nggih. Ya. Syarat-syaratnya takbiratul ihram 16. Takbiratul ihram tok niku syaratnya ono 16. Yang pertama antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Dalam sholat fardu, dalam yang fardu niki dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram. Yang kedua wa antakuna bil arabiyati. Yento ono apa takbiratul ihram iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Enggak boleh Allah Maha Besar, enggak boleh. Kudu bae bahasa Arab. Wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbar. Wa antakuna lan yento ono apa takbiratul ihram iku bilafdil jalalah, dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu Allah. Gak boleh sampean ganti Ar-Rahmanu Akbar, walaupun Ar-Rahman itu hak ya Allah. Gak boleh, kudu Allah pakai lafzul jalalah. Wa bilafdi akbar, juga harus pakai lafaz akbar. Gak boleh Allahu Rahman, gak boleh. Ya. Allahu Arham, gak boleh. Akbar. Wa tartib bainal lafdhaini, kudu berurutan di antara dua lafaz tersebut, gak boleh dibalik. Akbarullah gak boleh, kudu Allahu Akbar. Wa alla yabudda hamzatal jalalah, dan tidak boleh membaca mat niku panjang. Apa yang gak boleh dibaca panjang? Hamzahnya lafaz jalalah. Allahu niku sing dawa sing hamzah mana? A-nya niku. Allahu gak boleh. Kemudian wa adamu maddiba akbar. Tidak boleh ada mad pada huruf ba pada lafaz akbar. Allahu Akbar gak boleh. Banyak dibaca panjang tidak boleh. Wa alla yushaddid, dan tidak dibaca tasydid.
Al-ba'a, huruf ba. Ya. Ya boleh dibaca ak. Pokoknya huruf ba-nya tidak boleh dibaca tasydid. Mukabbar atau gimana lah. Pokoknya enggak boleh tasydid ba-nya. Ya Allah akbar sing kena itu. Wa alla yazida wawan sakinatan, tidak boleh ditambah huruf waw sakinah, waw sukun. Di mana? Au mutaharrikah, atau waw yang berharokat. Bainal kalimataini, di antara dua kata tersebut. Kalau wawnya sukun, misalnya lek waw sukun sebelumnya huruf ha dhammah, berarti kan dibaca dawa. Allahu akbar, karena waw sukun tidak boleh. Atau mutaharrikah, berharokat. Misalkan wa, Allahu wak, agak boleh. Gak boleh. Di antara dua kata tersebut ada huruf waw, entah itu sukun ataupun ada harokatnya, tidak boleh. Allahu akbar, gak boleh. Wa alla yazida wawan, tidak boleh nambah, ditambah apa? Wawan, huruf waw qoblal jalalah, sebelum kalimat jalalah tadi ini. Apa kata jalalah? Berarti wallahu akbar, agak boleh. Ya, sebelum lafaz Allah gak boleh ada huruf waw. Wallahu akbar gak boleh. Wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbir, tidak boleh berhenti baina kalimatai at-takbir, di antara dua kalimat tersebut. Allahu akbar, gak boleh. Gak boleh wakof. Waqfatan, gak boleh wakof ya. Waqfatan tawilatan, dengan wakof yang panjang. Wakof juga artinya berhenti. Allahu, kemudian berhenti rojo dawa, akbar, gak boleh, batal sejak awal nih. Wala qasiratan, juga gak boleh wakof yang pendek. Ya pokoknya gak boleh wakof nih. Allahu wakof, akbar gak boleh. Jadi yang seperti yang kita lakukan selama ini ya sudah benar nih. Allahu akbar, nah, sudah benar nih. Wa ayyusmi'a nafsahu, dan mendengarkan dirinya sendiri. Jami'a hurufiha, semua huruf pada takbiratul ihram, dua lafaz tersebut. Allahu akbar, ketika dia membaca, dirinya sendiri bisa dengar ya, Allahu akbar. Misalkan sholat sendiri sampean, paling tidak ketika membaca takbiratul ihram ini sampean mendengarkan suara takbiratul ihram yang sampean baca dengan jelas semuanya. Kemudian apa? Wa dukhulul waqti, niki bener dah 12.30 ya betul. Wa dukhulil waqti fil muaqqati, dan masuknya waktu fil muaqqati, pada muaqqah itu yang diberikan waktu. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan melaksanakan takbiratul ihram tadi niku halal istiqbal, ketika dalam kondisi menghadap kiblat. Sudah waktunya takbiratul ihram dan sudah menghadap kiblat, baru takbiratul ihram. Jadi wis genah
Apalagi niat kan, niat itu kan di awal perbuatan tersebut. Jadi niat niku ketika takbiratul ihram. Nah, jadi sambil takbiratul ihram tadi itu kudu genah mojone. Dalam hatinya niat. Wa alla yakhilla biharfin min hurufiha. Dan tidak boleh diberi sela-sela dengan satu huruf pun di antara huruf-hurufnya takbiratul ihram tadi. Ya, jadi Allahu Akbar. Di antara huruf-huruf ini tidak boleh ada huruf lain. Huruf lain misalkan oleh adzan biasanya wong tapi adzan niki nggih bukan takbiratul ihram, tapi lafaznya kan sama Allahu Akbar. Kadang di fasih-fasihno akhirnya ya gak bener. Allahu Aik kan ana sing maca ngono kan. Allahu Akbar, Akbar. Lah kok ana huruf e gitu tuh gak ono. Kecuali nanti dalam tajwid ada ya macam majriha ya ono. Bismillahi majriha. Majri bukan majre, majri. Nah. Jadi nggak boleh tambahin akbar lah alif ya itu. Kemudian kaf, nggak boleh. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, dan mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jadi setelah imamnya takbir baru makmumnya. Jangan makmum dulu yang takbir kemudian imam. Ya, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Le imamnya wis takbir baru makmumnya ikut takbir. Ini 16. Ya, takbiratul ihram syaratnya ada 16. Faslun, fasal, syurutul fatihati asyarah. Syarat-syaratnya Fatihah itu ada 10. Ya tadi kan rukun atau fardunya sholat ada 17. Yang pertama niat sudah dibahas. Yang kedua takbiratul ihram syaratnya ada 16 tadi niku. Gak boleh salah. Yang ketiga membaca Fatihah. Ya, kalau yang baca kabira walhamdulillah katsiran niku sunnah. Ya, bukan rukun. Yang ketiga ya tentang Fatihah itu syurutnya, syarat-syaratnya membaca Fatihah dalam sholat itu ada 10. Yang pertama apa? Tertib. Fatihahnya jadi diulang-alik. Wal muwalah, continue. Jadi tidak berhenti terlalu lama. Ihdinas siratal mustaqim. Mandok suwi baru siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu tidak mualah niku, batal salat deh. Wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha. Hurufnya jelas ya. Fasih lah. Tasydidnya juga jelas. Nah, yang rawan niku kan pada lafaz apa? Iyyaka na'budu. Nah, ya-nya niku tasydid. Di sini dijelaskan apa? Mura'atu tasydidatiha. Tasydid yang ada di Fatihah niku kudu diwaca sing bener. Ya secara umum ya tajwidnya kudu bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya tasydid. Gak boleh bismillahirrahmanirrahim, gak boleh. Tasydidnya dibaca. Nah, kalau itu insyaallah aman ya, bener. Sing rawan niku iyyaka. Nah niku tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya kalau ditulis bahasa Indonesia berarti I-Y-Y-A. Iyyaka. Y-nya 2. Iyyaka. Bukan iyyaka. Nah,
gak diwaca kan. Jadi tasydidnya mura'ah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa an la yaskut saktatan tawilah, tidak boleh berhenti. Saktatan dengan pemberhentian, saktah, tawilah yang panjang. Wala qasiratan, enggak boleh berhenti juga pendek. Yaksidu biha qat'al qiraati, yang dengan membaca saktah tersebut qat'ul qiraah, memotong bacaan Fatihah. Ya tadi itu mualah. Enggak boleh berhenti yang memotong. Misalkan ihdinas siratal, iku motong niku. Alhamdulillahi rabbil, lah motong niku. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, dan membaca semua ayat, dan dari ayat tersebut apa? Al-basmalah, bismillah. Kenapa? Karena ini ikhtilaf ulama. Bismillahirrahmanirrahim niku termasuk Fatihah atau bukan? Madhab Syafi'i termasuk Fatihah. Sebab itu wajib membaca. Kalau sampean nanti ke Mekah, bismillahnya sama imamnya gak dibaca. Kenapa? Karena mereka bukan madhab Syafi'i. Mereka bacanya pelan-pelan dalam hati, atau pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah langsung. Kenapa? Karena menganggap basmalah ini tidak termasuk surah Al-Fatihah. Madhab Syafi'i termasuk Fatihah. Karena Fatihah ini rukun, maka bismillahnya wajib dibaca. Adzan nggih. Wallahu alam bissawab. Pun mawon, insyaallah kita nanti lanjut minggu depan meneruskan tentang syurut-syurutnya bacaan Fatihah dalam salat. Wallahu alam bissawab.